Rencananya kami akan muncak hari ini juga. Berjaga-jaga kalau besok pagi hujan. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk melihat kondisi sekitar. Oke, survei lokasi dulu. Dari kejauhan terlihat Waduk Selorejo di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Meski sudah didukung dengan mendung, namun dengan ragu-ragunya hujan mulai turun. Dengan penuh pertimbangan, kami akhirnya memutuskan saja untuk muncak. Entah di puncak nanti akan bagaimana, kami mantap berangkat berbekal persiapan dan juga semoga yang ekstra. Pak Leader. Pernah kita berdoa agar diberi keselamatan kelancaran hingga turun kembali. Amin. Doa dimulai. Selesai. Seperti sebelumnya, kami memulainya dengan menerobos ilalang. Dari puncak bayangan, kami akan turun hingga dasar lembahan. Tiga tiang himbauan nih Bian. Iya. Ya memang. Takut duluan di mana lu? Ayo, mulai turun ke lembahan untuk menuju jalur Punggung Naga. Nah, kelihatannya jalur Punggung Naganya sudah beda dengan yang dulu. Nah, jalur Punggung Naga sekarang seperti ini. Lebat, pepohonan, dan nah yang di situ dulu itu batas vegetasi, tapi sekarang batas vegetasinya itu rungkut sekali. Jalur turun dipenuhi bebatuan. Apalagi beberapa hari lalu sering hujan. Harus ekstra hati-hati. Tanah beserta batu menjadi perpaduan yang pas untuk membuat orang gampang tergelincir. Baru ada webbing untuk kita hati-hati untuk turun. Untungnya perjalanan turun kami dipermudah dengan adanya webbing. Tali webbing sebagai pegangan akan sangat membantu naik maupun turun di jalur securam dan selicin ini. Oke, kita sudah sampai di ujung dari Punggungan Naga. Nah, berarti kita mulai jalan naik lagi di sini. Nah, mengapa kok dinamakan Punggung Naga? Nah, ini karena jalurnya itu seperti punggung naga. Nah, ini mulai dari situ terus ke sana. Lewat terus, turun lagi, naik lagi sampai ke puncak. Itulah Punggung Naga. Mantap ini. Puncak mulai tertutup mendung lagi. Mitosnya, kalau kita berteriak, maka mendung dan kabut akan datang lagi. Angin. Oke, Punggung Naga. Punggung Naga nih, Bos. Senggol dong. Mantap sekali. Kami sudah sampai di jalur Punggung Naga. Angin menerpa begitu kencang. Walah, saya kira Risbai tadi turun lambat karena lelah. Ternyata ia mencari batang kayu untuk dijadikan kaki ketiga. Ayo isa alon-alon naik. Ilalang saling berlomba untuk mencambuki kami. Tahun 2018 lalu, jalur ilalang masih setinggi mata kaki. Kini saking tingginya sudah bisa dijadikan tempat sembunyi. Di kanan dan kiri jalur sudah menganga jurang yang dalam. Jalur yang sempit akan cukup menyulitkan saat kami berpapasan. Lama-kelamaan
muka mulai merasakan perih akibat sabetan ilalang. Saya yang biasanya memakai buff sampai atas hidung, kini menaikkannya sampai ke atas dahi. Tadi mata sudah kenaan sedikit dedaunan. Yang sebelah kiri lumayan perih, tapi ya namanya juga pengalaman, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Di akhir punggung naga terdapat pertigaan, lurus untuk ke puncak dan kanan untuk ke sumber air yang bernama Kili Suci. Jalur perlahan menanjak. Dulunya kawasan ini adalah batas vegetasi, namun sekarang sudah mulai menjadi hutan. Wombo loh ngono, nggak tendo bareng ini. Yo ndek, sekitar gini iki. Wong iki lho lemah lho. Iki wis lemah-lemah pasir koral kan. Iki karena oke tanaman nih. Oke tanaman lho kan. Kilo pasir. Terdapat tulisan Camp Lembu Suro. Itu tandanya kawasan ini pernah menjadi tanah lapang tempat pendirian tenda. Jalurnya vegetasi oke, padat, mantap buat pelestarian hutan. Cuma Gimana? mantap. Mantap. 4 tahun ini lumayan lebat. Dulu pertama kesini 2018 tuh masih berbatu, koral belum ada, tanaman-tanaman ini. Sekarang udah tinggi, ada pohon-pohonnya. Mantap. Tanjakan mulai berganti dengan jalur batu. Ya, hanya batu. Bukan tanah yang bercampur batu. Puncak yang tadinya sudah jauh dari mendung, kini tertutup lagi. Aduh, sangat membingungkan. Gunung Kelut tergolong gunung yang pendek di Pulau Jawa. Namun, beberapa bunga Edelweiss tumbuh subur di area ini. Ayo semangat. Udah di tanjakan terakhir sebelum puncak. Ayo sebelum kawah Gunung Kelut. Ayo semangat. Jalurnya lumayan, mulai dengan batu-batu gede. Udah mati ya. Akhirnya kita sudah sampai di bibiran kawah. Oke, tapi perjalanan kita belum sampai, masih ada lewat sana terus sampai ke Pelakat. Perjalanan belum selesai. Medan yang berubah drastis dari tanah kini berganti menjadi pasir dan batu yang akan lebih menantang. Angin kencang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi membuyarkan kabut tebal, sisi lainnya membuat udara makin dingin. Bibir kawah terlihat cerah kembali. Kami harus bergegas, mumpung kabut sedang bersahabat. Kami mulai mirip dengan cicak, mulai merayap di dinding batu dan memerhatikan pijakan. Meleng sedikit, jurang siap merangkul kami dalam sunyi. Gimana ini? Pedut ini. Lapangan, di lapangan. Di peta kan ada lapangan. Apa ini? Saking bahayanya, di jalur ini banyak dipasang tali webbing untuk membantu pegangan. Goblok.
Tenan. Yuk. Pandangan mulai terbatasi. Wah, gila. Nge-webbing. Ya, itu nge-webbing latihan ini. Itu nih. Ya umum. Yo, mas bro. Ya ampun, kabut datang lagi. Lebih tebal malah. Kecewa itu sudah pasti. Sudah jauh-jauh dan sampai ke bibir kawah, tapi malah tertutup kabut tebal. Tak apalah, setidaknya kami sudah sampai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Toset lah. Oke, nunggu beberapa saat, nyemil sampai ini temboknya hilang. Kami beristirahat sejenak sebelum memutuskan pulang, sambil berharap kabut segera menyibak. Angin makin kencang berembus. Tetesan air yang jatuh menjelma menjadi dingin. Hampir 15 menitan menahan dingin. Akhirnya kabut mulai menyibak. Meskipun hanya 15 detik. Mulai ada harapan. Kami memutuskan kembali ke tenda maksimal pukul 4. Dalam penantian kami menemukan kepastian. Tak menyiapkan kesempatan, kami segera mengabadikan momen dan mencurahkan berbagai kebahagiaan saat itu pula. Kabut pun mulai kembali menutup lanskap kawah yang indah. Waktunya kami untuk kembali ke tenda. Perjalanan pulang pastinya akan lebih sulit jika sampai hujan. Bisa-bisa kami malah kedinginan di jalur. Saat pulang, kami melihat burung yang baru saja terbang dari tanah. Ada satu butir telur. Mungkin ini adalah sarangnya. Kita telur elang atau telur kelapa nggak tahu. Nah, di sini ada plakatnya. Nah, ke puncak sejati. Sini juga ada. Nih, di bawah. Nah, yang tadi tanpa panduan dan memang puncak sejati setinggi itu. Kita cuma sampai kawahnya. Yuk pulang. Angin makin menjadi. Saya segera berlari masuk hutan karena tak tahan akan dingin. Aneh. Kontras sekali cuaca di depan kami dan di puncak tadi. Jalan pulang terlihat lebih terang dan minim angin kencang. Tak lama kami sampai lagi di Camp Lembu Suro. Kembali menuruni punggung naga dan menukik tajam menuju puncak bayangan. Perjalanan muncak ditutup indah dengan hamparan Gunung Kelut di sebelah kiri dan dataran rendah di sekitarnya.
subscribe. Sore menuju malam, kami mengisi waktu dengan beristirahat, membuat perapian, dan mengisi tenaga dengan porsi besar makan malam. Lalu kami mulai berlayar menuju ke Pulau Kapuk. Manusia adalah makhluk yang terkenal gigih dalam melakukan segala hal. Gigih dan memaksakan kehendak tentulah jauh berbeda. Ego dalam diri mengubah sifat gigih menjadi bebal. Sebagai manusia pula, kita juga perlu mawas diri. Kita bisa karena tangguh. Merasa bisa dan hebat hanyalah kata lain dari angkuh.